Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Sadinasti dengan NIM 1815401098. Saya dari jurusan D3 Kebidanan Tanjung Karang, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kehamilan ektopik terganggu atau KET. Yang pertama, pengertian KET. KET atau kehamilan ektopik terganggu adalah kondisi di mana pada kehamilan terjadinya implantasi di luar kandungan. Implantasi yang seharusnya terjadi di endometrium atau di uterus, tetapi pada KET terjadi di luar uterus, biasanya di dalam tuba falopi. Yang kedua yaitu etiologi atau penyebabnya. Ada 3 faktor yang menyebabkan KET, yaitu faktor mekanis, fungsional, dan lainnya. Faktor yang pertama adalah faktor mekanis. Faktor mekanis adalah faktor yang mencegah atau menghambat perjalanan ovum setelah dibuahi ke dalam kafum uteri. Faktor mekanis ini terjadi karena adanya infeksi saluran telur, KET sebelumnya yang menyebabkan KET selanjutnya, abortus yang dilakukan lebih dari 1 kali, tumor, endometriosis, kelainan dari pertumbuhan embrio seperti tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk. Selanjutnya adalah faktor fungsional. Faktor fungsional adalah faktor yang memperlambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kafum uteri. Faktor fungsional ini terjadi karena yang pertama, migrasi eksternal dan internal ovum, kemudian pada wanita dengan hanya memiliki 1 ovarium, dan adanya perubahan mortalitas dari tuba. Selanjutnya adalah faktor lainnya. Faktor lain ini terjadi karena adanya kelainan zigot, seperti kelainan kromosom atau malforasi. Yang kedua, penggunaan hormon estrogen, seperti pada kontrasepsi oral. Yang ketiga, adanya pembesaran ovarium. Yang keempat, pemakaian antibiotik pada infeksi tuba. Yang kelima, wanita yang berkisar umur 30 tahunan. Selanjutnya adalah gejala atau tanda-tandanya. Secara umum, sukar didiagnosa, tetapi hal ini tergantung dengan lamanya kehamilan ektopik terganggu. Biasanya jika sudah lama, ibu akan mengalami rasa sakit dan perdarahan. Sedangkan secara khusus, tanda gejala KET adalah yang pertama, amenorea, yang kedua, nyeri perut di bagian bawah, yang ketiga, perdarahan pervaginam, dan yang terakhir adalah nyeri bahu. Amenorea atau tidak menstruasi biasanya terjadi pada kehamilan normal. Proses pematangan telur sudah terhenti ketika ibu sudah mengalami positif hamil, jadi hampir sama dengan kehamilan normal. Tetapi pada KET, amenorea akan terjadi atau berlangsung hingga terjadinya kematian janin atau robekan pada dinding tuba. Tanda gejala selanjutnya adalah nyeri perut di bagian bawah. Gejala ini akibat dari peregangan dinding tuba atau ruptur tuba. Nyeri yang dirasakan ibu berbeda-beda tergantung penyebabnya. Ruptur tuba dapat menyebabkan ibu kesakitan sampai pingsan. Apabila janin tidak terlalu besar, nyeri hanya disebabkan dari peregangan dinding tuba, sehingga tidak seberapa sakit. Rasa nyeri biasanya terdapat pada satu sisi, tetapi biasanya darah masuk ke dalam rongga perut sehingga menimbulkan rasa nyeri yang bisa menjalar ke bagian tengah atau seluruh tubuh bagian bawah. Rasa nyeri juga terasa pada kafum Douglas, di mana sebagai tempat kosong antara vagina dengan anus. Jadi kafum Douglas berisi dari embrio dan darah yang telah menggumpal. Penonjolan pada kafum Douglas dapat menyebabkan nyeri saat buang air besar. Tanda gejala KET selanjutnya adalah perdarahan pervaginam. Perdarahan pervaginam ini disebabkan oleh kematian janin, pelepasan dinding rahim terluar, dan adanya robekan dinding tuba yang diakibatkan dari gangguan pembentukan HCG. Serta warna darah biasanya berwarna coklat ketuaan. Tanda gejala KET selanjutnya adalah nyeri bahu.
Nyeri bahu ini diakibatkan dari perdarahan pada rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah dalam rahim menggumpal, maka ibu akan mengalami nyeri yang bertambah parah dan dapat menjalar ke bagian-bagian tubuh lainnya seperti punggung dan seluruh perut. Pembahasan selanjutnya adalah diagnosis KET. Ibu yang didiagnosa KET biasanya merasakan kesakitan, terlihat pucat, dan pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda syok dan adanya nyeri pada rongga perut disertai perdarahan. Untuk menegakkan diagnosis, maka dilakukan tes kehamilan, pemeriksaan umum, anamnesis, pemeriksaan ginekologi, laboratorium, kuldosintesis, USG, dan laparoskopi. Tes kehamilan, ibu dinyatakan positif hamil. Pada pemeriksaan umum, ibu merasakan kesakitan, wajah pucat, perdarahan pada rongga perut, dan ditemukan tanda-tanda syok, perut sedikit mengembang, dan terdapat nyeri tekan. Pada hasil anamnesis, ibu mengalami menstruasi yang terlambat dan terdapat nyeri perut bagian bawah. Pada pemeriksaan ginekologi, terdapat rasa nyeri pada serviks. Pada pemeriksaan palpasi, uterus sedikit membesar, serta tidak bisa membedakan tumor dengan batasan-batasan yang jelas dan sukar untuk ditentukan. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan Hb atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah. Pemeriksaan kuldosintesis. Pemeriksaan yang digunakan untuk memastikan apakah di dalam kafum Douglas terdapat darah ataupun tidak. Pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat temuan kantong gestasi di luar uterus yang di dalamnya ditemukan terdapat DJJ atau detak jantung janin. Laparoskopi. Metode yang dilakukan dokter untuk membuat beberapa sayatan kecil untuk memasukkan berbagai alat bedah. Metode ini lebih sering digunakan karena telah terbukti dalam banyak studi bahwa metode ini mengurangi kehilangan darah dan adesi serta mempercepat pemulihan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.